Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Faisal gimana Sal? Sehat, Kabarnya Sal? Pak. Sehat Sal? Alhamdulillah sehat. Trias gimana Trias? Sehat? Sehat, Pak. Baik, kita buka perkuliahan ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita awali kuliah kita dengan tilawah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Oke, hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Pada pekan lalu kita sudah belajar tentang konsep algoritma, kemudian tentang ciri-ciri algoritma. Mungkin ada sebelum kita nanti lanjut ke materi yang pertemuan kedua ini, ada nggak yang bisa menyebutkan kira-kira apa nih ciri algoritma yang sudah kita pelajari di pekan lalu? Gimana Sal? Apa Sal? Algoritma itu apa Sal? Masih ingat Sal? Pekan lalu Sal? Pengertiannya apa, Pak? Ya, boleh. Apa itu algoritma Sal? Algoritma adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yakni algoritma. Algoritma sendiri tidak murni dari bahasa Inggris, melainkan dari bahasa Arab, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, algoritma adalah logika, metode, dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sudah Itu, Pak. Sal? Ya, oke. Sudah, Pak. Terima kasih Faisal. Ya, jadi kira-kira memang demikian. Pekan lalu kita sudah belajar tentang algoritma, yakni algoritma itu adalah langkah-langkah yang kita buat untuk memecahkan suatu persoalan atau permasalahan. Misalkan contohnya sederhana, ketika kita ingin membuat kopi, maka kita harus bisa menentukan langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk membuat sebuah atau secangkir kopi yang enak. Oke, Trias, membuat kopi, langkah-langkahnya apa? Ini biasanya perempuan nih yang paling pintar nih. Membuat kopi, langkahnya apa? Kopi yang enak tentunya ya. Rebus airnya dulu. Habis itu Terus, masukin kopinya ke gelas, gula. Terus airnya udah mendidih, ditaruhin gelas, diaduk. terus dituang ya. Habis itu Iya, diaduk enggak? diaduk, Pak. Diaduk ya. Oke, dari serangkaian proses yang tadi disebutkan Trias, kira-kira nih, kalau salah satu hal tidak dilakukan gimana? Jadi enggak kopi yang enak? Nggak jadi. Kalau nggak diaduk, nanti pahit. Gitu ya. Misalkan bikin kopi yang enak tapi tidak dituang air panas kira-kira, atau pakainya air dingin gitu. Enak enggak kira-kira? Enggak, Pak. Gitu enggak ya? Oke, berarti algoritma itu harus apa? Supaya hasilnya tadi kopinya enak. Harus apa? Alur atau tata caranya mungkin harus tepat. Betul. Oke, jadi alur tata cara harus tepat, terstruktur, sistematis, berurut. Nggak boleh lengkah-lengkah, atau dari A ke C, dari C ke F, gitu, balik lagi gitu ke D, gitu. Nggak bisa. Jadi semuanya itu harus terstruktur, sistematis, dan sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita dari algoritma itu, pemecahan algoritma itu bisa tercapai. Nah, hari ini di pertemuan kedua, kita akan belajar tentang saya share screen ya. Saya buka share screen-nya.
kita akan belajar tentang bagaimana menuliskan struktur algoritma ini ke dalam notasi-notasi yang ada. Kalau kemarin kita belajar algoritma atau membuat sebuah algoritma itu hanya sebatas sebagai cerita saja, cerita dari A ke B ke C, C ke D, D ke E, dan seterusnya begitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih menotasikan atau menuliskan algoritma ke dalam sebuah bentuk, atau ini sebenarnya ada banyak ya. Jadi berbagai bentuk yang bentuk tersebut dapat dimengerti dipahami oleh banyak orang. Kenapa harus demikian? Karena ketika kita menotasikan atau mendeskripsikan sebuah algoritma, merancang sebuah algoritma dengan bahasa kita sendiri, dengan gaya kita sendiri, belum tentu apa yang kita buat itu bisa dimengerti oleh orang lain. Maka dalam bidang ilmu komputer ditekankan atau ditentukan bahwa dalam proses penulisan algoritma itu sudah ditentukan notasinya. Supaya apa? Tujuannya supaya apa yang kita buat, apa yang kita rancang itu juga bisa dipahami oleh orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Maksudnya ketika kita yang merancang, orang lain yang menjadi programming misalkan, nah programming ini ngerti apa maksud dari sistem yang atau algoritma yang kita rancang, sehingga program ini mudah menuangkan ke dalam kode program. Nah, pokok bahasan kita tentang jenis penulisan algoritma, kemudian tata aturan penulisan algoritma, kemudian tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif, kemudian algoritma dengan bahasa psikot, notasi flowchart, dan tata aturan penulisan algoritma dengan flowchart. Nah, ini pembahasan kita hari ini. Jenis penulisan algoritma yang saya maksud tadi, supaya apa yang kita deskriptifkan, apa yang kita gambarkan itu bisa dimengerti oleh banyak orang, itu bisa kita tuliskan dalam 3 bentuk. Jadi ada penulisan deskriptif, ada penulisan psikot, ada penulisan flowchart. Oke. Apa pengertiannya? Kita akan bahas satu persatu supaya nanti mungkin lebih jelas. Pertama tentang penulisan deskriptif. Kalau tadi Tria sudah menggambarkan tentang cara membuat kopi. Nah, cara membuat kopi, pertama rebus airnya dulu. Oke. Sambil merebus air, silakan siapkan kopi dan gulanya. Tuangkan kopi dan gula atau masukkan kopi dan gula ke dalam gelas sesuai ukurannya. Ya, setelah itu silakan kalau airnya sudah mendidih, masukkan airnya, gitu, masukkan air panasnya, kemudian aduk, kemudian hidangkan. Nah, dengan bahasa seperti itu, maka itu bisa diasumsikan sebagai notasi dalam bentuk deskriptif. Ya. Baik, tadi kita sudah bahas tentang materi bagaimana menotasikan atau menuliskan langkah-langkah algoritma ke dalam notasi-notasi yang bisa dipahami oleh banyak orang atau umum untuk dipahami oleh banyak orang. Tadi ada kalimat, ada notasi deskriptif, kemudian ada notasi sekot, ada notasi satunya apa, Sal? Flowchart ya. Satunya flowchart ya, Sal. Jadi ada 3, notasi deskriptif, notasi sekot, dan notasi flowchart. Oke, saya share kembali supaya kita bisa pahami bersama. Oke, jadi ada tiga notasi yang tadi kita pelajari. Kita ulang kembali, kita ulas secara singkat. Ada notasi kalimat deskriptif, ada notasi psikot, ada notasi dengan bentuk flowchart. Ya. Sampai di sini kita diskusi tentang notasi-notasi yang tadi sudah kita bahas. Silakan kalau ada pertanyaan atau ingin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan tata cara penulisan algoritma ke dalam notasi, silakan ditanyakan. Silakan, Faisal atau Trias atau yang lain, boleh silakan. Ya, Pak. Boleh, Pak. Oke, silakan Faisal. Gimana sih Pak cara nulisnya? Kan di bagian deskriptif itu kan biasanya panjang-panjang Pak. Itu cara nyingkatnya gimana ya Pak? Gitu. Oke. Bagian deskriptif di notasi bagian deskripsi di notasi deskriptif ya, Sal. Ya Pak, benar Pak. Oke, di bagian ini ya, Sal. Sorry, satu lagi. Oke, ini ya. Ya Pak. Ya. Bagaimana sih menuliskan supaya
kalimat yang kita gunakan di bahasa atau di notasi deskripsi itu tidak panjang lebar atau bertele-tele. Ya, langsung to the point pada sasarannya. Oke, gitu Sal. Jadi kita tidak menggunakan kalimat cerita, bukan kalimat cerita yang kita pakai untuk menggambarkan langkah-langkah itu, tapi kalimat perintah atau pernyataan tegas yang kita pakai untuk menggambarkan setiap langkah di notasi deskripsi. Begitu Sal. Bisa dipahami atau belum Sal? Siapa sudah bisa Pak, Oke. bisa dipahami. Jadi nanti kalau membuat kalimat atau membuat langkah dengan kalimat deskriptif, ya singkat saja, gunakan kalimat atau pernyataan yang tegas dan lugas supaya tidak berpanjang lebar. Oke, selanjutnya ada lagi. Trias, mau ada yang ditanyakan atau tidak? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup berarti selanjutnya setelah tadi kita sudah bahas tentang apa itu notasi, kemudian bagaimana menuliskan berbagai macam bentuk langkah-langkah algoritma ke dalam notasi-notasi yang ada, deskriptif, sekot dan flowchart, maka setelah ini silakan teman-teman melakukan percobaan belajar menuangkan atau mengimplementasikan langkah-langkah algoritma yang sudah kita tentukan ke dalam notasi-notasi yang ada. Pertama, buat algoritma dalam bahasa deskriptif dan flowchart untuk kegiatan mengambil dan menabung uang di bank. Jadi nanti silakan buat algoritma untuk bagaimana sih caranya dengan flowchart ya, bahasa deskriptif dan flowchart bagaimana caranya mengambil dan menabung uang di bank melalui teller. Yang kedua, silakan buatlah algoritma dalam bahasa deskriptif dan psekot ya, sekot untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Dan yang terakhir tugasnya adalah membuat flowchart untuk proses pembuatan kopi yang rasanya manisnya tepat. Nah, tadi kopi yang tadi kan baru cerita nih, kita baru cerita langkah-langkahnya. Sekarang silakan dibuat ke dalam bentuk flowchart. Tugas ini mandiri, silakan dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Kemudian akan dikumpulkan, batas pengumpulannya pada pertemuan pekan berikutnya. Apakah sudah dimengerti untuk tugasnya? Siapa? Yes, Pak. sudah? Oke, silakan nanti dikumpulkan pekan depan, dikumpulkan melalui Google Classroom. Untuk materinya atau pemahaman yang lebih dalam lagi, silakan nanti dapat membaca literatur yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Jadi buku literaturnya sudah ada di Google Classroom semua, kemudian panduan-panduan teknis ya, itu sudah ada di Google Classroom semua, silakan nanti bisa dilihat. Oke, sampai di sini masih ada hal yang ingin ditanyakan atau dibahas kembali? Sudah tidak ada Pak. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan satu quote. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan atau kenyamanan. Orang hebat itu dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Jadi untuk menuju sukses, itu tidak ada jalan yang mulus. Semua butuh pengorbanan, semua butuh kesungguhan, semua butuh niat yang benar-benar tulus untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Semoga apa yang kita capai di hari kemudian kelak akan terwujud, insyaAllah. Amin. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.